Dua negara besar, Inggris dan Prancis, menyatakan dukungan terbuka untuk Palestina sebagai negara berdaulat. Langkah ini tak hanya memicu kemarahan Israel, tetapi juga menandai titik balik penting dalam upaya mendorong solusi dua negara. Perdana Menteri Keir Starmer menyatakan Inggris akan mengakui Palestina pada September jika Israel tak memenuhi sejumlah syarat, termasuk gencatan senjata dan pembukaan akses bantuan kemanusiaan. Apakah pengakuan ini akan membuka jalan menuju perdamaian atau justru memperdalam konflik yang sudah mengakar? Inilah Hot Topic, topik terhangat terkait isu-isu di nasional dan internasional yang berdampak signifikan terhadap kita semua. Inggris menyatakan akan mengakui Palestina sebagai negara berdaulat. Negara kerajaan itu menyusul Prancis yang lebih dulu menyatakan dukungan serupa. Langkah ini menjadi titik balik penting dalam kebijakan luar negeri kedua negara kuat Eropa tersebut, terutama di tengah meningkatnya tekanan internasional terhadap Israel dan memburuknya krisis kemanusiaan di Gaza. Di Inggris, keputusan untuk mengakui Palestina diumumkan menyusul desakan kuat dari parlemen. Lebih dari 250 anggota lintas partai menandatangani surat yang mendesak Perdana Menteri Inggris Keir Starmer segera mengambil langkah pengakuan tersebut. Sebelumnya, Starmer menolak ide itu dengan alasan bahwa pengakuan negara Palestina seharusnya menjadi bagian dari proses perdamaian yang lebih luas. Namun kini ia berubah haluan dengan menegaskan bahwa Inggris akan melakukan pengakuan pada September 2025 mendatang jika Israel tidak mengambil langkah-langkah substantif untuk mengakhiri situasi yang memprihatinkan di Gaza. Beberapa syarat yang diajukan Starmer mencakup persetujuan atas gencatan senjata, komitmen pada perdamaian jangka panjang yang mengarah ke solusi dua negara, serta pembukaan kembali akses bantuan kemanusiaan oleh PBB. Jika Israel tidak memenuhi syarat-syarat ini, Inggris akan mengakui negara Palestina secara resmi dalam sidang umum PBB pada bulan September 2025 nanti. Starmer menyatakan langkah ini perlu diambil karena situasi yang tidak dapat ditoleransi di Gaza dan kekhawatiran bahwa peluang menuju solusi dua negara kian menyempit. Ia juga memperingatkan Israel agar tidak mencaplok wilayah tepi barat. Namun, Starmer juga menuntut agar Hamas membebaskan seluruh sandera, menandatangani gencatan senjata, melucuti senjata, serta menerima bahwa mereka tidak akan memainkan peran dalam pemerintahan Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu merespons keras pengumuman Starmer. Lewat media sosial, ia menulis, sebuah negara jihadis di perbatasan Israel hari ini akan mengancam Britania besok. Netanyahu menyebut bahwa memberi konsesi kepada kelompok teroris seperti Hamas adalah kesalahan besar yang akan berdampak buruk bagi Inggris sendiri. Pemerintah Israel secara tegas menolak pengakuan terhadap negara Palestina. Kementerian Luar Negeri Israel menyebut langkah Inggris dan Prancis sebagai keuntungan bagi Hamas dan menilai itu akan menghambat tercapainya gencatan senjata di Gaza. Di Washington DC, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bahwa dirinya tidak pernah membahas isu ini dengan Starmer saat pertemuan mereka di Skotlandia. Trump menyindir bahwa pengakuan terhadap Palestina bisa dianggap sebagai penghargaan untuk Hamas dan menurutnya itu tidak pantas dilakukan. Berbeda dari Inggris yang masih menunggu, Prancis telah mengambil sikap lebih tegas. Presiden Emmanuel Macron mengumumkan pengakuan resmi terhadap Palestina. Hal ini menjadikan Prancis sebagai negara pertama dalam kelompok G7 yang secara terbuka mengakui Palestina sebagai negara merdeka. Langkah ini menurut Macron adalah bagian dari komitmen jangka panjang untuk mendukung solusi dua negara. Meski menghadapi tekanan dari sekutu, Macron menilai pengakuan ini diperlukan untuk menjaga prinsip-prinsip perdamaian dan keadilan internasional. Pengakuan terhadap Palestina berarti mengakui entitas tersebut sebagai negara berdaulat sesuai hukum internasional. Berdasarkan Konvensi Montevideo tahun 1933, sebuah negara harus memiliki 4 elemen utama: penduduk tetap, wilayah yang jelas, pemerintahnya efektif, dan kapasitas menjalin hubungan dengan negara lain. Dengan terpenuhinya kriteria tersebut, pengakuan dari negara-negara lain memperkuat posisi diplomatik Palestina di panggung internasional. Hingga Maret 2025, sebanyak 147 dari 193 negara anggota PBB telah mengakui Palestina, termasuk Rusia, China, India, dan sejumlah negara Eropa seperti Spanyol, Irlandia,
Norwegia, dan kini Perancis. Mengapa Inggris dan Perancis bertindak sekarang? Perdana Menteri Starmer menyebut bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk memberikan pengakuan karena jika dibiarkan lebih lama, solusi dua negara akan sepenuhnya lenyap. Langkah Inggris juga merupakan bagian dari rencana 8 poin yang disusun bersama Perancis dan Jerman. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy menggambarkan situasi di Gaza sebagai sangat mengerikan. Ia menyuruhkan gencatan senjata, pembebasan sandera, dan masuknya bantuan kemanusiaan sebagai langkah mendesak. Waktunya telah tiba untuk meringankan penderitaan rakyat Palestina, ujarnya. Apa itu solusi dua negara? Solusi dua negara mengacu pada pembentukan negara Palestina yang merdeka dan hidup berdampingan secara damai dengan Israel. Palestina mengklaim wilayah tepi barat, Yerusalem Timur, dan Gaza sebagai bagian dari negaranya. Namun pelaksanaannya terhambat, terutama karena perluasan permukiman Israel di wilayah-wilayah tersebut. Saat ini, sekitar 600.000 warga Israel tinggal di wilayah yang diklaim oleh Palestina. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dengan tegas menolak solusi dua negara dan menyebut pengakuan terhadap Palestina sebagai bentuk legitimasi terhadap kekerasan Hamas. Langkah Inggris dan Prancis memicu reaksi beragam dari komunitas internasional. Spanyol yang telah lebih dulu mengakui Palestina menyambut hangat langkah Prancis dan Inggris ini. Perdana Menteri Pedro Sanchez menulis di platform X, "Bersama-sama kita harus melindungi apa yang coba dihancurkan Netanyahu. Solusi dua negara adalah satu-satunya solusi. Jerman dan Kanada tetap mendukung solusi dua negara tetapi belum bersedia melakukan pengakuan. Mereka lebih menekankan pada pentingnya gencatan senjata dan pengiriman bantuan ke Gaza. Australia menyebut krisis Gaza sebagai bencana kemanusiaan dan menyuruhkan masa depan di mana Israel dan Palestina dapat hidup berdampingan dalam batas yang aman dan diakui secara internasional. Italia menekankan bahwa pengakuan terhadap Palestina harus dibarengi dengan pengakuan terhadap keberadaan Israel. Negara Palestina yang tidak mengakui Israel hanya akan memperpanjang masalah, ujar Menteri Luar Negeri Italia Antonio Tajani. Arab Saudi pun menyuarakan dukungan dan mendorong negara-negara lain agar mengikuti langkah Prancis dan Inggris. Tribuners, meski pengakuan terhadap Palestina belum bersifat universal, langkah Inggris dan Prancis menjadi dorongan baru dalam diplomasi internasional. Ini meningkatkan tekanan terhadap Israel untuk kembali mempertimbangkan solusi dua negara di tengah memburuknya krisis Gaza dan meningkatnya kritik global. Apakah pengakuan ini akan membuka jalan bagi perdamaian atau justru memperdalam konflik? Sangat bergantung pada langkah-langkah lanjutan dari para pemangku kepentingan, termasuk Hamas, Israel, dan komunitas internasional. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.